Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Dinda Maharani Putri. Saya Mesyura Zara. Saya Melinda Agustin. Kami akan menjelaskan materi terkait pertemuan 10 tentang kertas kerja pemeriksaan dan Pertemuan 11 bukti audit. Berikut penjelasannya, cekidot. Halo, saya Melinda Agustin akan menjelaskan pertemuan 10 tentang kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah kumpulan dokumen dan bukti audit yang mencatat prosedur audit, hasil pengujian transaksi, informasi klien, analisis kesimpulan, surat konfirmasi, pernyataan manajemen, serta rincian laporan keuangan dan laba rugi. Yang selanjutnya ada berkas-berkas berdasarkan pihak. Yang pertama dari pihak audit, audit menyiapkan dokumen internal terkait keuangan seperti trial balance, rekonsiliasi bank, aging schedule, perjanjian utang, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua ada pihak auditor. Auditor menghasilkan berkas sebagai bukti audit seperti cash conceit, ICQ, working balance sheet, working profit and loss, lead schedule, dan analisis prosedur audit. Yang ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak luar terkait transaksi seperti konfirmasi piutang pelanggan, konfirmasi utang pemasok, dan dokumen lain sebagai bukti audit. Selanjutnya ada tujuan kertas kerja pemeriksaan. KKP adalah dasar penting bagi auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Opini audit tidak boleh diterbitkan tanpa KKP yang lengkap dan jelas. KKP membuktikan bahwa audit telah dilakukan sesuai SPAP, mencakup prosedur yang diwajibkan, termasuk penilaian pengendalian internal dan pengujian asersi transaksi. KKP berfungsi sebagai data pendukung dan referensi saat entitas diperiksa oleh regulator atau pihak yang berkepentingan. KKP berfungsi sebagai bukti audit sekaligus alat evaluasi kerja auditor. Kualitas KKP yang lengkap, rapi, dan sesuai SPAP memengaruhi penilaian dan perkembangan karir auditor. KKP berfungsi sebagai acuan untuk audit berikutnya, membantu memeriksa saldo awal, memahami masalah sebelumnya, merencanakan prosedur audit yang lebih efektif, dan menjadi bahan pembelajaran bagi staf baru yang menangani klien. Masih di berkas-berkas berdasarkan pihak, yang pertama ada di current file atau tahun berjalan, berisi data dan informasi untuk audit tahun berjalan seperti trial balance, berita acara pemeriksaan, rekonsiliasi, rincian akun, serta dokumen pendukung lainnya. Yang kedua ada permanent file, berisi dokumen yang bersifat tetap dan digunakan untuk beberapa tahun. Misalnya akta perusahaan, kebijakan akuntansi, dan perjanjian kredit. Dokumen baru dimasukkan jika ada perubahan penting. Yang terakhir ada correspondence file, berisi semua komunikasi terkait antara auditor dengan klien atau pihak ketiga, seperti surat menyurat dan dokumentasi komunikasi lainnya. Selanjutnya ada kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas. Setiap kertas kerja harus menunjukkan tujuan tertentu dan dapat ditelusuri secara logis ke dokumen atau angka yang diperiksa. Yang kedua, tidak rendungan. Hindari pengulangan teks atau penyalinan kata yang tidak perlu. Kertas kerja harus disusun secara ringkas, fokus pada poin penting hasil analisis, dan disusun secara rapi agar mudah ditinjau oleh auditor senior. Untuk yang ketiga itu ada menjelaskan prosedur audit. Setiap kertas kerja perlu menjelaskan langkah-langkah audit yang dilakukan serta menggunakan tanda centang untuk menunjukkan prosedur yang sudah diselesaikan. Selanjutnya ada cross-indexing, dokumen dapat diindeksi, yaitu berdasarkan huruf atau berdasarkan angka. Selanjutnya juga ada tanda tangan pembuat atau peninjau. Setiap kertas kerja harus ditandatangani oleh penyusun dan reviewer untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Terus, yang terakhir ada tidak ada pertanyaan terbuka. Semua catatan atau pertanyaan dalam kertas kerja harus dijawab dan diselesaikan.